Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga suara saya terdengar dengan jelas karena sekarang lagi ada di kafe sebenarnya, tapi bersampingan langsung dengan jalan raya. Namun semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas oleh kawan-kawan. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih semuanya? Jadi ini bakalan santai banget ya teman-teman ya. Namun untuk pertanyaan mungkin boleh di akhir, biar penyampaian materinya juga dari saya efektif, dan kawan-kawan juga bisa saya rampung seperti itu pertanyaannya, jikalau nantinya ada yang memang ingin ditanyakan seperti itu. Dan saya mohon kepada bahwasanya, perlu saya sampaikan di awal bahwa yang saya yakini dan saya percaya bahwasanya yang berbicara di depan, yang diberikan kesempatan untuk bercerita, belum tentu 100% lebih baik dibandingkan yang mendengar. Namun pada kesempatan kali ini mungkin saya gitu gilirannya yang berbagi cerita kepada kawan-kawan, mungkin di lain kesempatan kawan-kawan juga lah yang berbagi cerita kepada saya. Oke teman-teman, mungkin sedikit sudah lihat dari flyer-nya juga bahwasanya pada malam hari ini saya akan berbagi cerita tentang saya sebagai salah satu mahasiswa di UI, Universitas Islam Indonesia. Kalau candaannya kami biasa anak UI itu, kami adalah anak luar negeri, swasta seperti itu, dan kepanjangan dari UI itu biasanya diplesetin nih, Universitas Insya Allah Islam. Tapi nggak sekedar KTP kok yang Islam. Alhamdulillah juga masih Islam, sorry. Oke teman-teman, saya mohon izin share screen. Apakah terlihat dengan jelas, kawan-kawan? Terlihat, Kak. Oke. Kak. Oke, kawan-kawan, mungkin nama lengkap saya Ahmad Musawir Nasar, biasa dipanggilnya Musau. Kalau kita orang Sulawesi, karena saya kebetulan juga asalnya dari Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar. Kalau kita orang Sulawesi itu, kalau kami orang Sulawesi itu, biasa Musawir itu singkat aja, itu nggak panjang. Tapi mungkin semenjak kuliah di Jawa, saya memperpendek nama panggilan jadi Musau, karena Musawir lumayan panjang dan kadang sering banget gitu disalah tulis. Kalau Ahmad terlalu mainstream, kalau Nasar dikiranya kita nanti penyanyi gitu kan. Kawan-kawan. Jadi saya alhamdulillah menjadi salah satu penerima manfaat dari beasiswa Yayasan Haji Kala. Teman-teman kalau tahu gitu, PT Kala Group, perusahaan yang dari namanya teman-teman bisa kenal dengan sangat jelas bahwasanya perintisnya punya ialah Pak Yusuf Kala, seperti itu, yang aslinya dari Sulawesi Selatan. Dan biasanya memang perusahaan-perusahaan besar, PT-PT besar itu ada bagian lembaga amil zakatnya. Nah, atau biasa juga ada yayasannya. Kebetulan di Kala Group itu, teman-teman mungkin tahu ada Kala Logistik dan segala macam. Jikala, dan dari Yayasan Haji Kala inilah merampung akhirnya anak-anak Sulawesi Selatan. Mungkin kawan-kawan yang bukan berasal dari Sulawesi Selatan, tidak apa-apa, ini boleh banget mendengarkan karena bisa menjadi referensi untuk diceritakan kepada keluarga yang dari Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi secara umum. Karena beasiswa ini diperuntukkan bagi anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang asal daerahnya memang dari Sulawesi Selatan, seperti itu. Oke, kawan-kawan. Yayasan Haji Kala, kemudian dulu itu namanya adalah beasiswa mahasiswa Sulsel. Namun ketika saya pertama kali menerima beasiswa di 2020 itu akhirnya berubah menjadi beasiswa beasiswa Kala langsung namanya. Di mana memang beasiswa Kala ini untuk saudara-saudara kita termasuk saya begitu yang kategorinya sebagai duafa, dan apapun bentuknya selama teman-teman termasuk dari kategori itu boleh coba untuk apply, karena saya sendiri sebenarnya agak lama gitu diterima, mulai dari yang kawan-kawan biasanya sudah apply berkas segala macam kemudian langsung sih wawancara, itu udah selesai gitu tahap wawancaranya. Namun ketika saya selesai seleksi berkas kemudian wawancara, saya bahkan ditelepon 3 kali gitu untuk memastikan dan verifikasi berkas. Jadi selayaknya beasiswa pada umumnya tentu ada administrasi dipersiapkan, ada hal-hal yang memang teman-teman juga jauh-jauh hari persiapkan, tidak bisa kayak berkas, nggak bisa
Hamin 1 jam, deadline gitu ya. Karena kan ini bukan tugas kuliah, teman-teman secara tidak langsung mempresentasikan diri kenapa sang pemberi beasiswa layak untuk memberikan manfaat itu kepada kawan-kawan. Oke, kita akan berbicara tentang beasiswa Haji Kala karena cukup singkat ya waktunya teman-teman. Jadi nanti mungkin sesi tanya jawabnya di akhir. Beasiswa Haji Kala, kemudian cara pendaftarannya dan bagaimana saya mempersiapkan. Mungkin tiap orang itu jelas berbeda gitu untuk mempersiapkan beasiswa ketika daftar masing-masing. Dan kali ini jelas saya akan bercerita versi Musau sendiri, versi Musawir ketika mempersiapkan diri, mulai dari apply, mulai dari nyari tahu dan segala macam tentang beasiswa Kala, dan akhirnya alhamdulillah keterima sebagai penerima manfaat beasiswa Yayasan Haji Kala. Beasiswa Haji Kala itu teman-teman bantuan untuk mahasiswa asal Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya Sulawesi Selatan. Kala Group itu Wisma Kala kita biasa nyebutnya ya. Wisma Kala itu kan di Kota Makassar gitu. Dan Kala ini bukan hanya untuk spesifik mahasiswa Sulsel, tapi mahasiswa Sulawesi Selatan, asalnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kemudian bentuk beasiswanya ialah bentuk UKT, jadi berapa ada standar minimal, ada standar maksimal gitu yang di cover sama Yayasan Haji Kala. Misal kawan-kawan SPP-nya di bawah 7 juta, itu berarti semua di cover sama Yayasan Haji Kala terkait pembayaran UKT-nya teman-teman. Namun jikalau ternyata SPP-nya di atas 7 juta, berarti Yayasan Haji Kala hanya memberikan dana sebesar 7 juta untuk UKT dan selebihnya dilengkapi oleh teman-teman. Namun sejauh yang saya dengar ceritanya, jarang banget gitu kawan-kawan saya yang akhirnya menambah sendiri. Kadangkala dia bisa untuk mengcover dari Yayasan Haji Kala karena untuk UKT sendiri itu belum bisa di-cover dengan dana 7 juta itu. Screen saya menghilang ya apa gimana? Oh. Masih ada Kak ya? Masih, Kak. Oke. Ada, Kak. Oke, Kak, masih. Oke, kemudian untuk syarat dan jalur beasiswa Kala itu sendiri, ada jalur akademik 1 dan 2, kemudian ada jalur prestasi, aktif di lembaga sosial, dan penyandang disabilitas. Kemudian jalur akademik 1 itu apa sih? Kemudian jalur akademik 2 itu apa sih? Kalau jalur akademik 1 itu teman-teman yang berkuliah di universitas yang termasuk dari 20 universitas terbaik di Indonesia. Nah, jadi kawan-kawan misalnya kuliah di IPB, kuliah di Telkom, kuliah di UI, di UGM, pokoknya PT berarti bukan negeri aja ya, swasta aja. Jelas saya juga dari swasta gitu, dari UII, dan alhamdulillah ketika saya daftar kemarin 2020 itu dan lolos, UI itu masuk ke 8 apa ke 7 ya universitas terbaik di Indonesia. Ke-18 apa ke-17 gitu ya. Akhirnya saya coba apply dan alhamdulillah keterima. Kemudian jalur akademik 2 itu biasanya kawan-kawan yang memang itu di Sulawesi secara menyeluruh, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan segala macam. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwasannya itu jalur akademik bentuknya adalah prestasi, memang ada minimal IPK. Jalur akademik 1 dan jalur akademik 2 ini cukup agak sulit untuk masuknya. Karena memang persiapan sejak teman-teman misalnya dari SMA, bagaimana latar belakang teman-teman ketika SMA. Kemudian kalau teman-teman mulai daftar di semester 2, kalau dulu itu kita masih boleh itu semester 2, semester 4. Di tahun kedua kuliah itu masih boleh. Nah, kalau sekarang itu teman-teman bolehnya, yang saya tahu terakhir informasinya ialah teman-teman yang memang sebagai mahasiswa baru di universitas. Jadi teman-teman, kalau sekarang sudah sebagai mahasiswa dan belum berkesempatan, mungkin bisa dibagi ke keluarga, kerabat, sahabat, dan lainnya. Kemudian kalau teman-teman ada persiapan nih untuk masuk kuliah, boleh coba apply dengan teman-teman yang misalnya keterima
di 20 universitas terbaik Indonesia, atau kawan-kawan yang kuliahnya di region dan mempunyai hal-hal yang menjadi nilai jual untuk disampaikan masuk ke jalur akademik 2. Kemudian ternyata ada juga loh jalur hafiz, jalur prestasi. Kalau akademik itu, kalau jalur akademik 1 itu syarat paling utamanya ialah kawan-kawan universitasnya harus menjadi, kalau jalur akademik 2 itu tidak harus, teman-teman. Namun yang memang dilihat ialah prestasi akademik, baik teman-teman di SMA ataupun selama menjadi seorang siswa seperti itu. Dan jalur hafiz ini memang 30 juz syaratnya, 50 juz itu mungkin kurang tahu. Tapi setahu saya 15 juz itu masih dipertimbangkan. Tentu ada tes, ada seleksi dan segala macam. Kemudian yang selalu diprioritaskan itu adalah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang memang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran 30. Kemudian ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini tidak prestasi akademik. Apapun itu, teman-teman juara taekwondo, juara melukis, juara nyanyi, dan segala macam. Apapun prestasinya, coba aja teman-teman apply. Sebenarnya ada kayak kualifikasi sendiri, maksimal tingkat ini dan segala macam. Tapi beberapa cerita yang saya dengar ketika kawan-kawan itu misalnya cuma sampai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, namun itu kan prestasi satu kali aja gitu. Mungkin di tahun ini juara, di tahun ini juara lagi, tahun ini juara lagi. Itu teman-teman boleh coba apply aja, karena nantinya kembali lagi ke kebijakan yang menyeleksi, dan itu teman-teman masuk pada kriteria tersebut meskipun belum menjadi prioritas. Karena istilahnya kita tuh kalau daftar beasiswa nyoba aja dulu, kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak coba lagi gitu kan. Dan dulu saya masuk UI itu nyoba jalur hafiz waktu itu, tapi belum keterima karena kotanya hanya satu jurusan, hanya satu orang satu jurusan. Belum keterima, semester 1, semester 2 itu belum keterima, dan keterimanya baru di semester 4 gitu. Saya 6 kali seleksi beasiswa yang sampai ke tahap wawancara, dan baru yang ketujuhnya alhamdulillah diterima. Berarti kayak ya memang kita sebagai orang pencari beasiswa gitu. Jadi ketika kawan-kawan baru pertama, kedua, ketiga kali, mungkin coba lagi gitu selama masih bisa dan memenuhi syaratnya, mari coba dan coba seterusnya. Kemudian yang menjadi syaratnya kawan-kawan, mungkin kalau teman-teman ada kan beasiswa yang kita dapat boleh gitu, dapat beasiswa dari pemerintah, boleh daftar lagi. Namun untuk Yayasan Haji Kala itu sendiri, kawan-kawan tidak bisa menerima beasiswa 2 dalam satu waktu yang sama. Jadi kawan-kawan memang udah keterima misalnya beasiswa KIP atau misalnya beasiswa dari yayasan non pemerintah, kawan-kawan tidak bisa lagi mendaftar di Yayasan Haji Kala. Oke, kemudian nanti banyaknya kawan-kawan kalau baca di websitenya Yayasan Haji Kala itu benar-benar jelas, dan ini menjadi tips banget kita sebagai orang yang mencari beasiswa. Ada yang cukup menggelikan bagi saya. Saya ketika daftar beasiswa nyari tahu sana sini, itu benar-benar saya baca. Nemu kebuntuan baru saya tanya ke alumninya atau ke orang lain atau bahkan ke adminnya. Sedangkan sekarang tuh kita seringnya kayak nanya dulu berbaca nih. Nah, itu menurut aku lucu banget tuh. Itu lucu banget karena bagi saya sendiri kita nyari tahu sendiri pastinya. Kemudian nanya itu pasti perlu untuk validasi, namun usahakan kalau dari saya tolong baca dulu, nemu kebuntuan atau nemu yang tidak dipaham, baru nanya ke alumni atau ke adminnya. Ini PPT tahun kemarin, jadi teman-teman boleh yang pertama cari info sebanyak-banyaknya dari penerima beasiswa sebelumnya tentunya, baik yang masih sementara menerima beasiswa ataupun yang sudah menjadi alumni. Batch-batch sebelumnya, karena masing-masing dari kebijakan yang diterima oleh per tiap tahunnya atau per tiap periodenya itu biasanya beda-beda. Jadi jangan pernah bosan untuk nyari tahu, dan yang pasti validnya ketika teman-teman baca langsung di websitenya, itu udah nggak diragukan lagi gitu loh. Jadi baca dulu baru nanya. Gitu. Itu yang aku pengen sampaikan ke kawan-kawan, karena aku ngerasa ada dan banyak itu orang yang nanya ke aku sedangkan mereka belum baca di websitenya yang tertulis secara jelas.
kita pun yang pengen ngebantu mentoring dan segala macam, akhirnya kayak, ini orangnya benar-benar serius nggak sih atau enggak? Karena kan secara jelas di website-nya tertulis sedemikian rupa, kenapa kembali ditanyakan kami kepada alumni gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada di sana dan itu harus ditanyakan, maka itu menjadi kewajiban kami untuk membantu kawan-kawan yang juga berjuang untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Kemudian persiapan berkas minimal 1 bulan dari pendaftaran dibuka. Kalau tugas mungkin aku H-1, H-1 ya kita ya. Atau bahkan dosennya udah ngingetin kita baru ngerjain. Oh, tapi kalau beasiswa memang menjadi notice banget bagi saya, menjadi pengingat sendiri bagi saya. Waktu itu akhirnya saya harus persiapan berkas dari sebulan, betul-betul sebulan waktu itu, mulai dari ngurus ini, keterangan ini, minta ke kampus, minta kelurahan, nanya ke orang tua dan segala macam, itu udah dengan riset, benar-benar riset mencari tahunya. Mungkin kawan-kawan kalau misalnya udah mengumpulkan berkasnya jauh-jauh hari, itu lebih karena kita bisa cross check dan segala macam. Bahkan dari beberapa yang saya dengar, ada yang apply 2 kali karena ngerasa dia udah jangan kayak, oh nunggu H-1 nih baru apply. Yang pertama biasanya itu error banget tuh. Biasanya website-nya nggak mampu ngangkat. Ada kawan saya yang saya kenal, itu bahkan di sebulan pertama pendaftaran di-apply. Nah, ternyata setelah dia nyari tahu lebih lagi, ternyata ada kurang nih dari berkasnya, dari apa yang dia isi karena semua administrasi bagi penyeleksi. Namun pada akhirnya itu dikonfirmasi kawan saya yang waktu itu mensubmit 2 kali berkas gitu. Lebih sebenarnya agak krusial gitu. Teman-teman bisa jadi ketika mensubmit 2 kali, bisa jadi data teman-teman ditolak karena seperti nge-spam, tapi akan menjadi krusial juga ketika teman-teman sudah mengisi tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kriteria sang penyeleksi atau sang pemberi beasiswa. Jadi teman-teman benar-benar baca, riset dulu, kalau emang mau ngambil keputusan apply 2 kali, diskusikan dengan alumninya mungkin, atau atau tanyakan ke adminnya seperti itu. Kemudian cross check, itu yang paling penting kawan-kawan. Kita kadang tuh udah nyiapin hal-hal yang berkas ini, hal-hal administratif simple banget kayak nama teman-teman typo nih, atau emailnya salah nih. Ada loh yang kayak gitu, kayak emailnya salah, akhirnya pemberitahuan dia untuk wawancara tuh nggak masuk tuh. Atau bahkan nomor teleponnya akhirnya kayak pas dihubungin itu nggak nyampe ke orangnya. Itu banget loh. Jadi kayak cross check mulai dari berkas, mulai dari teman-teman. Kadang kala juga kita tuh kalau nyiapin apa ya? Kalau kayak baru seleksi berkas nih, kita tuh nggak nyiapin diri untuk seleksi wawancara. Sebenarnya ini kembali ke mindset. Teman-teman coba daftar beasiswa, PDA. Emang kita tuh pengen apapun, misalnya aku pede aja dulu, urusan nanti belum keterima atau belum berkesempatan, itu urusan lain gitu. Itu persoalan diri kita sendiri, gimana cara kita nenangin diri kita sendiri bahwasanya, "Oh, aku belum lolos." Tapi ketika aku mempersiapkan daftar beasiswa misalnya, aku udah optimis banget nih. Optimis dalam artian persiapanku harus benar-benar sampai tahap akhir. Aku udah daftar berkas nyiapinnya. Belum tentu, tapi aku udah nyiapin apa-apa aja yang bakalan ditanyain ketika wawancara. Misalnya ada FGD, aku bakalan nanya sedari awal yang bahkan aku belum tentu lolos seleksi berkas, tapi aku bakalan nyari sampai ke akar-akarnya, sampai ke seleksi tahap akhir. Dan itu teman-teman perlu persiapkan. Karena biasanya beasiswa itu sama, kayak beasiswa kala ini aku wawancaranya itu by telepon menyusul. Jadi kayak aku udah saat pengumuman seleksi berkas itu udah masuk semua, aku nggak masuk nih, nggak dapat notifikasi. Tapi suatu saat siang-siang kalau nggak salah saya tiba-tiba ditelepon dan langsung wawancara dalam bentuk HP. Kalau misalnya dari awal saya tidak menyiapkan untuk persiapan wawancara, saya bisa apa ya, bakalan mau ngomong apa gitu ke pewawancaranya. Namun karena sedari awal saya mempersiapkan itu, akhirnya ya meskipun dadakan saya sudah siap, ada gambaran pengen sampaikan kepada pewawancara waktu itu. Seperti itu kawan-kawan. Dan ini untuk berkas pendaftaran kalau teman-teman pengen apply jadi penerima beasiswa KALA. Data pribadi pastinya
kemudian identitas orang tua, kemudian data pendidikan, kemudian dokumen persyaratan pendaftaran, scan KTM, kartu pelajar, KTP juga, kemudian ada LOI, atau kawan-kawan kan biasanya udah keterima, misal pengen daftar beasiswa KALA jalur akademik 1 di universitasnya harus termasuk dari 20 terbaik di Indonesia. Teman-teman kan masih baru mau masuk nih kan, baru aja kalau KTM tuh belum ada nih, kartu tanda mahasiswa gitu kan, belum ada. Jadi kawan-kawan masukin aja atau ngelampirin bahwasanya teman-teman keterima di universitas ini, dan itu menjadi syarat pertama banget itu. Ataupun kawan-kawan mendaftar di jalur yang lainnya, LOA itu semua pasti harusnya ada. Kemudian bukti pembayaran UKT. Jadi sistem pembayaran di Yayasan KALA itu, di beasiswa KALA, kadang kala kita bayar sendiri dulu. Nah, nanti ketika waktu beasiswa cair, kita tinggal ngelampirin berapa UKT-nya, kemudian nanti bakalan diganti dengan ketentuan kalau misalnya itu di bawah 7 juta pasti ke cover semua sama Yayasan Haji KALA. Berapa menit lagi nih Kak Ai nih? Kalau saya lihat 20 menit aja ya waktunya ya. Oh ya, tolong diingatkan ya Kak, soalnya saya tidak lihat di chat ini. Oke kawan-kawan, untuk pastinya kalau dulu, kalau zaman saya kita Instagram banget ya. Kalau sekarang tuh udah TikTok banget tuh. Bahkan nyari apapun di search-nya yang TikTok, bukan di Instagram gitu. Jadi untuk sementara waktu kawan-kawan, Yayasan Haji KALA aktifnya di website, kemudian di Instagram-nya sendiri, meskipun tidak terlalu aktif di Instagram, tapi untuk pemberitaan beasiswa KALA itu adanya di Instagram seringnya, kemudian update paling lengkapnya terkait berkas, link pendaftaran, dan segala macam itu ada di websitenya. Teman-teman bisa mulai follow Yayasan Haji KALA, kemudian nyalakan notifikasinya. Dan ini kawan-kawan kalau ada yang dari Unhas boleh lihat yang foto ini kan, ini flyer terbaru dari Yayasan Beasiswa KALA yang merah ini dari Unhas. Ada saudari Miftahul Khairat, mungkin teman-teman kenal. Kemudian ada dua kanan kiri ini dari Universitas Telkom, ada Kak Dwivi dan Kak Tari. Kemudian ada saya, kemudian yang sampingnya ada Kak, saya lupa namanya, dia dari Pertamina, Universitas Pertamina. Seperti itu kawan-kawan. Mungkin bercerita tentang Musa, mungkin kita bisa saling tanya nanti, kemudian teman-teman bisa cari tahu di Instagram saya, kita tanya jawab juga di sana kalau misalnya memang ada yang belum sempat saya sampaikan. Kemudian yang terakhir mungkin saya mau nitip pesan ke kawan-kawan ini. Terakhir banget, silahkan dibaca dulu nih teman-teman. Tidak semua orang telah ini produktivitas, prestasi, jangan pernah nih ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Karena kapasitas satu orang dengan orang lainnya itu jelas berbeda. Kapasitasnya saya dengan kawan-kawan itu berbeda. Mungkin saya unggul di bagian lain, kawan-kawan pasti unggul di bagian lain juga. Di mana kita yakini bahwasanya setiap orangnya itu unik dan setiap pasti bermakna versi dirinya masing-masing. Untuk kalian para pejuang beasiswa, titip pesan, semua orang terlahir dari keluarga yang berada, banyak yang tumbuh dari keringat dan air mata. Tidak semua orang tumbuh dengan kapasitas pemahaman pelajar yang cepat. Banyak yang mengurangi waktu tidurnya untuk belajar lebih. Itu termasuk saya. Kalau misalnya keseharian itu udah full kegiatan kampus dan segala macam, maka malamnya harus baca buku sebelum tidur. Atau baca buku pas bangun tidur. Semakin tumbuh seseorang, maka akan semakin menyadari bahwa semuanya ada porsi dan posisinya masing-masing. Selanjutnya tergantung kita mau atau tidak. Mungkin saya penerima beasiswa KALA, mungkin kawan-kawan nantinya keterima di beasiswa yang lain. Jangan karena mungkin punya role modelnya di beasiswa KALA, kemudian pengennya KALA juga, nggak harus. Karena porsi dan posisinya masing-masing ada, kawan-kawan. Sedikit belum tentu kurang, pun banyak belum tentu cukup. Tergantung kadar rasa syukur kita ketika mendapat, rasa tulus kita ketika memberi, rasa ikhlas kita ketika kehilangan. Saya kadang kala sempat tuh pernah kayak ngerasa, wah saya cuman cover sama UKT doang nih.
yang lain ke cover sama UKT udah dapat uang bulanan pula. Dan ternyata kawan-kawan, ketika saya keterima, mungkin salah satu narasumber juga dari penerima manfaat rumah amal Salman, waktu itu saya ke covernya berarti UKT doang nih. Setahun kemudian saya daftar rumah Bunda Salman, adalah jatuhnya uang bulanan selama setahun dengan pembinaan. Alhamdulillah saya lolos lagi. Yang waktu itu saya akhirnya berpendapat bahwasanya tergantung kadar rasa syukur kita ketika mendapat dan ikhlas kita ketika kehilangan. Jadi akhirnya ke cover sama beasiswa kala untuk ke cover untuk uang bulanan selama setahun waktu itu di beasiswa Imam Bunda Salman. Nikmati setiap prosesnya kawan-kawan, bayangkan dan mimpikan terus hingga semua berjalan sesuai rencananya. Yang paling terakhir aku titip, kita boleh banget bermimpi setinggi-tingginya. Silahkan. Tapi ingat, step by step-nya untuk menuju mimpi paling tinggi itu harus realistis. Kawan-kawan pengen jadi presiden nih, tapi mau maju untuk misalnya jadi ketua fakultas aja enggak mau, itu kan enggak realistis. Realistis contohnya, kawan-kawan pengen menjadi penerima LPDP gitu kan. Ya udah, berarti kawan-kawan harus mencoba mencari beasiswa, mengumpulkan prestasi dan segala macam. Kita boleh bermimpi setinggi-tingginya, tapi step by step-nya harus realistis untuk menuju mimpi yang kita tuju. Seperti itu sih Kak dari saya Kak. Saya kembalikan ke Kak ini. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya ya Kak Ahmad Musair Nasar. Baik, itu pembahasan tadi ya tentunya cukup penting ya buat teman-teman yang barangkali minat berkuliah dengan beasiswa Yayasan Haji Kala ya. Dan ya sempat disampaikan bahwa intinya jangan membandingkan diri ya dengan orang lain, bahwa setiap individu itu unik bagi dirinya sendiri. Baik, terima kasih Kak sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya kita sekarang giliran ya untuk terkait yang penasaran nih dengan beasiswa aktivis Salman ya, itu bagaimana tips dan triknya ya. Langsung saja kita coba hubungkan dengan Kak Ratlaiti Fatul Milah selaku awardee beasiswa aktivis Salman dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Halo Kak, sudah siap untuk memaparkan materinya? Halo Kak, Assalamualaikum. Sebelumnya suaraku masuk nggak Kak? Masuk Kak, udah siap berarti ya Kak? Oh ya Kak, untuk videonya karena itu waktunya 8 menit ya, dan itu sebenarnya hanya after movie, mungkin boleh di-share link YouTube-nya aja ke teman-teman di link YouTube-nya ke chat atau mungkin di grup pesertanya barangkali Kak. Karena itu lebih ke after movie sih, yang merekam keseruan pas kita onboarding jadi penerima beasiswa. Mungkin bisa teman-teman buka di YouTube ya teman-teman. Mungkin boleh dari aku share screen-nya ya, Kak? Silakan, boleh dari Kak. Oke, sebentar ya. Iya. Mungkin boleh di stop dulu dari kakaknya. Ya, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak? Oke. Ya, sudah. Oke, langsung mulai aja ya, Kak. Iya, silakan. Dalam waktu 20-30 menit ke depan, aku akan sharing terkait beasiswa aktivis Salman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Nah, tapi sebelumnya teman-teman aku izin untuk off cam ya selama pematerian, karena sebenarnya dari aku pribadi juga lagi sakit. Tapi aku sangat excited sih buat bisa berbagi ke teman-teman, bisa sharing-sharing terkait dengan info beasiswa aktivis Salman ini. So, kalau misalkan teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, boleh dicatat terlebih dahulu, atau silakan pokoknya dimanfaatin kesempatan ini gitu, karena sangat jarang gitu ada webinar ataupun sharing session yang ngebahas terkait dengan beasiswa aktivis Salman. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ratlaiti Fatul Milah. Aku merupakan mahasiswa tingkat 4 dari jurusan pendidikan
Fisika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan alhamdulillah berkesempatan menjadi salah satu awardee dari beasiswa aktivis Salman tahun 2022 tahun 2023. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa aktivis Salman? Nah, beasiswa aktivis Salman itu adalah satu beasiswa di mana beasiswa itu merupakan program apresiasi dan pembinaan bagi aktivis masjid dan atau kampus dalam rangka membentuk leading figure masa depan. Jadi kalau teman-teman itu saat ini misalkan terutama yang aktif di masjid nih, terus yang aktif di kegiatan sosial atau di masyarakat juga, itu sangat-sangat direkomendasikan untuk ikut beasiswa aktivis Salman. Karena tujuannya adalah untuk membentuk leading figure masa depan atau calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, jadi ini adalah keluargaku ya teman-teman, maksudnya keluarga dari sesama awardee dari beasiswa aktivis Salman tahun 2022-2023. Untuk tahun kemarin itu yang diterima itu sebanyak 60 orang, dan 60 orang itu berasal dari teman-teman dari universitas yang ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, akan tetapi kenapa yang diterimanya itu hanya di Pulau Jawa saja untuk yang tahun kemarin? Nah, itu karena memang kita untuk pembinaannya sendiri itu offline teman-teman, jadi datang ke Bandung. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya karena memang ada kondisi yang pandemi juga, nah itu selama 2 tahun periode 2020 dan 2021 itu dilaksanakan secara online. Jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia itu sangat bisa mendaftar. Nah, tapi untuk tahun ini di 2023, nah itu belum ada kabar teman-teman. Tapi apakah itu di Pulau Jawa ataupun di seluruh Indonesia sepertinya akan berpeluang, karena untuk tahun sekarang yang angkatanku juga di tahun kemarin itu ada salah satu beasiswan, kami menyebutnya beasiswan ya teman-teman. Jadi beasiswan itu penerima awardee-nya atau penerima beasiswanya. Nah, ada salah satu beasiswan yang dia tuh berasal dari jauh gitu, dari luar Pulau Jawa, yaitu berasal dari mana ya, Riau gitu kalau nggak salah, aku kurang tahu. Jadi apabila ada pembinaan yang memang dia harus datang ke Bandung, nah itu ya berarti flight lah gitu istilahnya, dari Sumatera ke Bandung gitu. Tapi insya Allah untuk akomodasi dan yang lain sebagainya itu di reimburse, tergantung juga gitu dari kebutuhannya. Nah, kita juga punya 7 nilai value atau yang kita sebut dengan 7 nilai leading figure. Nah, untuk 7 nilai leading figure itu, jadi ini tuh lebih apa ya, lebih ke value apa sih yang sebenarnya dicari sama penyelenggara beasiswa aktivis Salman tuh adalah orang-orang yang dimana mereka tuh punya kriteria visi atau punya kepribadian yang unggul, visioner, ambisius, empati, influencer, kreatif dan karya nyata, kemudian rahmatan lil alamin. Jadi mungkin teman-teman bisa cari definisi dari ini apa, terus teman-teman itu coba mungkin apa ya, cari apa sih kira-kira yang dimaksud dengan nilai-nilai ini, dan coba teman-teman hubungkan, ada nggak sih nilai-nilai ini tuh di dalam diri teman-teman. Nah, yang selanjutnya, sebentar ya teman-teman, agak loading. Nah, sebenarnya kalau di beasiswa aktivis itu apa ya, kita dituntut untuk bagus, apa ya, bukan bagus sih, kayak secara akademik dan aktivis itu harus oke. Dimana kita tahu bahwa aktivis itu adalah orang yang dia tuh pasti selalu mensupport hal-hal baik gitu ya, terutama untuk social movement atau pergerakan di bidang sosial. Nah, sedangkan di akademik, nah kita juga nggak melupakan tanggung jawab kita sebagai insan akademik gitu ya, di universitasnya masing-masing, kita juga punya tanggung jawab untuk belajar dan ya mungkin teman-teman tahu lah, ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dari aspek penelitian, mungkin dari aspek pengabdian masyarakat juga, dan dari aspek pengajaran kita juga harus mampu apa ya, mengimplementasikan hal itu. Dan bisa nggak sih gitu jadi aktivis sekaligus jadi akademisi yang berbarengan tanpa keduanya harus saling terkorbankan? Nah, jawabannya itu bisa banget malah. Nah, jadi kita tuh bisa gitu, karena kalau di beasiswa aktivis Salman itu kita punya jargon, dan ini tuh bukan sekedar jargon teman-teman, jadi harus kita apa ya namanya tuh jiwai juga gitu, maksudnya kita tanamkan dalam hati kita dan di benak kita. Nah, jargonnya itu kayak gini, beasiswa aktivis Salman gitu. Nah, itu kalau misalkan bareng-bareng gitu ya, kayak kita jargon bilang hadir gitu. Terus apa yang kau cari? Kebaikan. Nah, terus ada yang ngomong nih, apa yang kau beri? Kebaikan. Dan apa yang kau jadi? Leading figure masa depan. Ini bener banget kayak kerasa banget feel-nya tuh ketika yang lain ya udah jargon tuh ya
ya ampun nggak cuma jargon gitu, tapi ada sesuatu hal yang menurutku tuh itu yang benar-benar jadi apa ya, penyemangat tersendiri gitu. Dan yang bikin aku senang tuh kayak dimanapun kita belajar gitu. Nah, sama teman-teman BAS, terus ada juga kakak panitia BAS gitu, dan dari pihak Rumah Amal Salman, dan ada juga kepala program gitu ya namanya, yang menjadi koordinator dari program kita, itu selalu support banget hal apapun. Karena menurut kita, setiap proses apapun itu nggak selalu dinilai dari hasil, tapi benar-benar dari proses. So, itu yang bikin aku nyaman banget gitu ketika ada di BAS ini. Walaupun kalau kelihatannya dari luar, ya memang mungkin banyak hal-hal yang harus kita penuhi gitu. Tapi bismillah aja gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya dari beasiswa aktivis Salma ini apa aja sih fasilitas beasiswa yang didapatkan? Nah, yang pertama itu adalah apresiasi dengan nominal 800.000 per bulan selama 1 periode atau 12 bulan. Nah, jadi untuk uang pembinaannya itu sendiri, kita hanya uang apresiasi aja gitu 800.000. Kalau UKT itu tidak ditanggung oleh Rumah Amal, jadi sebenarnya yang apa ya, kita tuh didanai dari dana zakat, teman-teman. Dari dana zakat yang dikelola oleh lembaga Rumah Amal Salman. Nah, kalau teman-teman mau kepoin langsung, boleh juga dicari di website, mungkin ada di rumahamal.org. Nah, di sana banyak banget program yang mendukung kegiatan lembaga amil zakat dan nasional, yang itu tuh kegiatannya tuh banyak banget teman-teman, disalurkan dalam bentuk teknologi, kesehatan, pendidikan, dan dari Rumah Amal Salman itu sangat concern di bidang pendidikan. Salah satunya adalah bagi para aktivis yang aktif di masjid dan juga yang aktif di masyarakat itu dengan beasiswa aktivis Salman. Nah, di samping itu sebenarnya ada banyak, teman-teman bisa kepoin aja di websitenya. Dan yang kedua itu adalah pertemuan eksklusif dengan tokoh inspiratif nasional. Nah, mungkin menurutku ya, kalau kita itu beasiswa cuman nyari duitnya aja atau nyari dananya aja, itu menurut aku kayak apa ya, kayak salah banget gitu. Karena kalau uang kita bisa cari, kita bisa dapetin di mana aja. Tapi kalau misalkan kita punya kesempatan buat ketemu sama teman-teman yang hebat, yang inspiratif, itu kapan lagi gitu. Dan menurutku beasiswa aktivis Salman itu adalah apa ya, satu wadah menurutku yang itu sangat keren banget. Dan aku awal keterima di beasiswa aktivis Salman tuh sempat kaget, teman-teman, karena yang dijumpai di sana tuh bener-bener menurutku hebat sih. Awal masuk itu ada 60 orang, teman-teman, ada 60 orang, dan mohon maaf ya agak ini, dan 60 orang itu mereka terdiri dari apa ya, komposisi yang bener-bener bervariasi, teman-teman. Ada yang dari hafiz Quran, ada yang dari apa ya, ada yang dari mawapres coba alias mahasiswa prestasi. Terus ada juga yang dia itu dari ketua himpunan, ketua BEM, terus kayak marbot masjid gitu ya. Marbot masjid dia tuh bukan masjid kecil tapi masjid gede. Terus ada yang dia tuh sebagai ustazah juga. Jadi kayak ya Allah, aku insecure banget awalnya, tapi ternyata justru perbedaan itulah yang saling menguatkan gitu. Kita saling menularkan kehebatan masing-masing supaya kita tuh nggak hebat sendiri dan kita nggak bisa sendiri, tapi kita bisanya bareng-bareng, kita hebat bareng-bareng. Nah, yang kedua, ya ini yang ketiga ya, include yang tadi, networking luas dari berbagai kampus di Pulau Jawa. Nah, mungkin kalau nanti misal di tahun ini di Indonesia, berarti teman-teman dapat jaringan itu di seluruh Indonesia. Nah, terus ada pembinaan rutin berupa pematerian, outbound, dan coaching. Nah, untuk ini, yang poin 4, itu kita dapat pembinaan wajib selama 1 bulan sekali. Nah, ini untuk metodenya itu ada luring, ada daring. Jadi sebenarnya disesuaikan juga gitu sama kondisi di bulan itu. Misal kayak kalau mendekati Idul Fitri nih, atau ke Idul Adha, mungkin kita bisa online gitu, karena mungkin lagi pada kumpul sama keluarga. Tapi kalau emang lagi pada ada di daerahnya masing-masing, kita kumpul bareng-bareng ke Bandung, mungkin yang teman-teman dari Surabaya, dari Jawa, ataupun yang kata aku bilang di luar kayak di Sumatera ataupun di yang lainnya, itu bisa banget untuk datang ke Bandung. Nah, selanjutnya adalah pengalaman membangun kegiatan sosial. Nah, ini yang paling penting banget karena apa ya, ibaratnya tuh end game dari beasiswa aktif itu adalah kita membangun satu proyek sosial yang tentunya itu tuh berdampak, dan tidak hanya berdampak cuman saat kita jadi penerima, tapi kita tuh pengen punya target yang bisa kasih manfaat sampai seterusnya gitu, yang itu bisa jadi ladang jariah, ladang pahala buat kita, dan itu proyeknya itu bisa dibilang proyek seumur hidup lah ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, bentar ya teman-teman. Nah, syarat beasiswanya itu apa sih?
Yang pertama adalah mahasiswa atau mahasiswi Muslim S1 atau D3 sederajat. Nah, sebenarnya kalau untuk S1, D3 atau sederajat ini berarti tentunya teman-teman bisa diikuti baik itu dari tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi rata-rata itu yang penerimanya dari tingkat kedua. Kenapa? Karena mungkin ini ya, kalau yang aku lihat dari tingkat 1 mungkin belum banyak yang sebelumnya tuh aktif di organisasi atau mungkin yang punya pengalaman apa gitu di luar sebelumnya. Tapi kayaknya emang ada juga gitu, kalaupun emang mahasiswa baru yang ternyata dia qualified untuk lulus ya insya Allah lulus gitu teman-teman. Nah terus yang kedua adalah berasal dari PTN atau PTS di Pulau Jawa. Jadi tenang aja kalau beasiswa aktif Salma itu nggak melihat dia dari universitas mau dia negeri atau swasta, terkenal atau enggak, besar atau kecil. Jadi semua sangat bisa mendaftar dengan ketentuan orang yang mendaftar itu tentunya layak dan juga memang memenuhi persyaratan dari beasiswa aktivis Salman. Dan yang ketiga adalah tidak sedang menerima atau mendaftar program beasiswa sejenis. Nah ini teman-teman harus diperhatikan, teman-teman tidak bisa double beasiswa ya, karena ibaratnya gini, kalau kita daftar beasiswa itu nama kita kan sudah tercatat ya dari mulai nama, NIK, dan data diri lainnya. Dan hal itu nggak bisa teman-teman kalau teman-teman mau double. Nah sebenarnya bukan nggak bisa sih kalau teman-teman mau sembunyi-sembunyi lah gitu kayak pura-pura nggak menerima beasiswa lain. Tapi kan ini balik lagi ya ke kejujuran dan keberkahan yang teman-teman dapatkan gitu. Karena gimana pun juga kalau beasiswa yang didapatkan dari dana umat atau dari dana zakat gitu ya kayak kita nggak bisa main-main teman-teman karena itu tuh kayak titipan dari umat gitu loh. Duitnya tuh bukan cuman duit kayak ya udah duit yang penting apa ya buat dana kita kuliah, buat kita apa ya dapat bantuan sehari-hari, tapi itu adalah titipan dan amanah dari orang-orang yang menitipkan uangnya untuk dipergunakan dengan baik dan kita bahkan sebagai penerima beasiswa aktivis Salma itu masuk ke dalam golongan asnaf fisabilillah yang teman-teman tahu mungkin adalah orang-orang yang memperjuangkan kebaikan di jalan Allah gitu. Jadi berat banget gitu. Makanya kalau kita udah dapat beasiswa yang itu dapat dari dana zakat itu kayak dalam darah kita tuh ada dana-dana umat gitu. Jadi kayak kalau kita mau bermaksiat atau mau leha-leha atau mau bermalas-malasan tuh kayak pikir 2 kali deh gitu. Ini uang umat nih gitu. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki semangat untuk membangun kegiatan sosial. Nah, ini udah pasti ya teman-teman. Jadi harus sukalah sama kegiatan sosial. Nah, yang selanjutnya itu adalah syarat dokumen beasiswa. Nah, ini sebenarnya mengacu ke tahun yang aku ya, yang tahun kemarin. Nah, itu yang pertama pasti ada mengisi formulir pendaftaran. Nah, ini yang kedua ada rekomendasi dari lembaga tempat beraktivitas. Nah, ini contohnya yang kemarin, aku nggak tahu ini link Bitly-nya masih aktif atau enggak, tapi teman-teman nanti mungkin bisa dicek, siapa tahu bisa menjadi acuan kalau misal tahun ini buka dan teman-teman mau daftar di tahun ini. Kemudian yang kedua adalah surat pernah atau sedang aktif berkegiatan di masjid selama menjadi mahasiswa. Ini mungkin bisa teman-teman dicek juga di surat aktif di masjidnya. Nah, aktif di sini tuh teman-teman jadi apa ya? Berperan gitu ya di masjid, terutama di masjid sekitar. Apakah itu di masjid sekitaran kampus, kayak di daerah dekat kosannya masing-masing gitu, atau ketika di daerahnya teman-teman gitu, misal di desanya pernah aktif, tergantung gitu dari aktifnya teman-teman tuh sejauh apa. Apakah teman-teman misal kayak ngajar-ngajar atau teman-teman itu mungkin aktif sebagai apa, nah itu boleh dimasukin. Dan menurutku malah wajib sih, karena hampir rata-rata para wardi itu memang yang dia tuh berkontribusi juga gitu di masyarakat dan juga di masjid di sekitarnya. Terus kalau pas tahun aku itu ada syarat yang keempat itu ada proposal project. Nah untuk proposal project ini sebenarnya kayak sederhana gitu dan aku nggak tahu sih kalau tahun sekarang bakal gimana. Tapi kalau tahun aku ada proposal project di mana kita tuh harus bikin latar belakang project-nya, isi project, dan kesimpulan. Tapi ini sebenarnya simpel aja sih, kayak deskripsi gitu. Dan teman-teman bisa milih bidang yang itu sesuai dengan ketertarikan atau latar belakang pendidikan teman-teman di S1. Ada pendidikan, ada sosial kemanusiaan, dan teknologi tepat guna. Nah, kalau aku kemarin, karena aku dari jurusan pendidikan, aku lebih memilih untuk mengajukan project pendidikan, tapi yang memang ada manfaatnya gitu buat aspek sosial. Nah, ini ada ketentuannya, mungkin ya bisa dilihat kalau untuk ketentuan penulisannya. Dan untuk semua file-file tadi, itu itu dibuat dalam ketentuan namanya. Jadi kalau misalkan di beasiswa ya, terutama beasiswa aktif Salman, teman-teman harus melihat detail-detail kecil, seperti misal nama filenya apa, atau kayak dia ekstensi filenya apa, jadi harus benar-benar detail dan sesuai.
Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, ada scan sertifikat atau pendukung jika ada. Teman-teman boleh mencatatkan sertifikat hafalan Al-Quran, surat aktif organisasi, kepanitiaan, atau pengabdian masyarakat, terus pernah mengikuti pendidikan agama formal ataupun non formal. Nah, itu kayak mungkin kalau teman-teman pernah ikut di MDT atau madrasah kayak yang di dekat rumah gitu, yang kayak mungkin SD, SMP, atau kayak pengajian gitu, dan itu ada sertifikatnya boleh dimasukin. Terus ada sertifikat lomba atau sertifikat publikasi, ini boleh akademik ataupun non-akademik ya. Terus ada sertifikat kemampuan bahasa asing kayak TOEFL atau mungkin kayak kalau di aku kan dari UIN ya gitu teman-teman, ada tes bahasa Arab, nah itu boleh dimasukin, jadi sangat-sangat bisa. Terus ada kursus soft skill tertentu kayak misalkan mungkin sertifikasi bahasa Inggris atau komputer atau mungkin desain dan lain sebagainya, yang itu ada bukti itu boleh dimasukin. Terus ada sertifikat SSC atau LMD. Nah, kalau SSC atau LMD, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu, nah SSC atau LMD ini adalah satu jenjang kaderisasi, di mana kalau di Salman itu ada namanya kaderisasi Salman. Teman-teman boleh cek IG-nya di @kaderisasi Salman. Nah, itu apa ya, gerbang utama dari kaderisasi SSC itu dari kaderisasi di Salman itu namanya adalah SSC atau Salman Spiritual Class ya kalau sekarang, atau Salman Spiritual Camp. Nah, itu biasanya kegiatannya ada yang online ataupun offline, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau misalkan yang masih kuliah dan mau ikut di Basic Aktivis, biar kita dapat nilai plus ya teman-teman, kalau misalkan ada itu boleh banget ikutan dan mempersiapkan. Kalau LMD itu kayak jenjang keduanya lah, kalau SSC itu tingkat dasar, LMD itu tingkat menengahnya dari SSC. Terus ada scan KTP, KTM, transkrip, dan kartu keluarga, ini sama basic aja, dan semuanya disatukan dalam satu folder zip dengan nama. Kalau ini tahun aku ya, berarti BAS 22, 23, 24, nama dan sebagainya. Mungkin kalau tahun sekarang juga sama, tapi menyesuaikan juga gitu. Sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara beasiswanya. Nah, semuanya dikirimkan menjadi satu folder dan dikirimkan ke email di beasiswa aktivis Salman 2122 ini, menyesuaikan aja juga ya, sesuai dengan nanti kayak gimana persyaratannya dengan subjek tertentu. Teman-teman, ini sebenarnya untuk persyaratan seperti ini di beasiswa aktivis itu tidak ada perpanjangan biasanya. Dan teman-teman, kalau misal deadline-nya itu jam 23.59, teman-teman harus submit sebelum itu. Kenapa? Karena kalau lebih 1 detik aja, itu teman-teman udah pasti gak akan keterima. Mau sebagus apapun, mau sekompleks apapun, kayak maksudnya udah bener-bener hebat nih submission kalian, tapi kalau kalian nggak on time, wah nggak bisa teman-teman, kalian udah di blacklist dan auto diskualifikasi. Jadi teman-teman harap disiplin ya untuk beasiswa ini, karena meskipun dia banyak banget syaratnya, tapi dia lumayan singkat gitu untuk waktu dari pendaftaran sampai ke penutupannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah ini ya, alur pendaftaran ini tahun 2022 kemarin. Itu yang pertama ada pendaftaran ini dari 5 sampai 14. Jadi cuma 10 harian, teman-teman, cuma 10 harian doang gitu. Jadi dari awal ada info poster sampai terakhir cuma 10 hari. Jadi teman-teman ya harus gercep lah kalau emang udah ada, karena syaratnya siapa tahu beda, karena pas aku juga beda dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Terus ada verifikasi berkas, itu kurang lebih 3 hari. Terus yang selanjutnya ada wawancara, itu sekitar 10 harian. Nah, itu kalau yang dekat sekitar Bandung Raya, itu harus datang ke rumah Mas Salman itu di Bandung, dekat Salman ITB. Dan kalau misalkan jauh, itu teman-teman via Zoom meeting gitu ya. Jauh tuh di luar Bandung Raya gitu. Dan kalau udah teman-teman terpilih, akhirnya pas angkatan aku terpilih 60 orang kandidat terbaik dari Baseline Beasiswa Aktivis Salman. Ya gimana Kak? 1 menit lagi. Oh, 1 menit. Aku udah ngitung kok pakai stopwatch 20 menit. Mungkin boleh 10 menit lagi ya Kak, bentar lagi. Aku juga ngitung sendiri kok. Oh iya, oke. Terus kalau tips dari aku pribadi gitu ya, dari strategi khususnya, gimana sih caranya lolos beasiswa aktivis ini? Yang pertama, teman-teman harus aktif di masjid, baik itu di wilayah kalian atau dekat kampus. Terus yang selanjutnya teman-teman aktif di masyarakat. Nah, itu keterlibatannya benar-benar harus aktif, gak boleh kayak cuman pasif jadi yang masyarakat yang ya udah gitu, diem-diem aja gak ngambil kontribusi. Kalau teman-teman aktif di Karang Taruna, nah itu boleh banget dan jadi poin plus. Terus terlibat di kegiatan volunteer, itu kalau teman-teman suka sama kegiatan volunteering boleh diikuti.
Terus ada prestasi akademik dan non-akademik. Nah, untuk prestasi akademik dan non-akademik ini, teman-teman boleh dimaksimalkan dan ini dibuktikan dengan sertifikat yang tadi. Terus ada aktif di organisasi kampus. Kalau aktif di organisasi kampus, mungkin teman-teman juga bisa maksimalin apakah itu jadi mungkin staffnya atau mungkin jadi apa ya. Pokoknya tuh harus dia tuh yang ada memegang jabatan gitu teman-teman. Jadi nggak hanya sebagai anggota gitu. Ini idealnya sih. Jadi kayak misalkan staf bidang apa atau bahkan yang bagusnya tuh jadi mungkin ketuanya atau apa ya, langsung kepala divisi yang gitu-gitulah. Nah, terus yang terakhir kalau menurut aku, kayak strategi khususnya tuh selain juga niat dan doa, adalah semangat untuk terus apa ya, menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Karena kalau teman-teman nggak ada apa ya, nggak ada niatan untuk ini, wah kayaknya bakal ngerasa capek banget gitu setelah dijalanin. Nah, mungkin ini sedikit aja, ini simple. Jadi teman-teman nanti bisa dibaca ulang aja gitu karena nanti aku share juga PDF-nya. Jadi kalau ini kontribusi aku, tapi mungkin hanya di bidang pendidikan, nggak aku masukin semua, itu salah satunya. Jadi itu benar-benar kayak support aku banget di beasiswa aktivis tuh. Aku punya tim riset, tapi ini di kampusku gitu. Jadi kayak secara tidak langsung support juga di riset aku. Ada wireless project, aku juga aktif di laboratory assistance. Terus aku juga ngelakuin riset collaboration bareng teman-teman yang lain. Terus juga aku juga ada ikut social campaign, mungkin yang tadi volunteering, terus ada kegiatan mengajar, terus ada ya ngajar-ngajar gitulah. Terus ada juga kolaborasi antar beasiswa tuh, jadi aku kerja bareng gitu ya, kayak sama teman-teman beasiswa aktivis Salman yang lain, dan juga ada sharing-sharing juga gitu sama teman-teman, namanya beasiswa ini beasiswa perintis ya, jadi untuk beasiswa anak-anak SMA. Jadi seru banget lah pokoknya kalau di sana tuh. Dan masih banyak lagi program kebaikan-kebaikan lainnya gitu ya, insya Allah. Dan aku juga punya project, namanya Project Muslimah Living, jadi teman-teman boleh banget untuk di-follow ya di Instagramnya di @muslimah.living. Nah, di sana tuh kayak program pemberdayaan terutama untuk perempuan, jadi teman-teman wajib banget follow. Pokoknya kalau nggak follow, aduh keterlaluan sih. Dia harus follow ya, itu di IG-nya udah ada. Nah, terus ini teman-teman, jadi kalau orang-orang sekarang tuh apa ya, kayak people nowadays are more interested in impact rather than achievement. Jadi kita itu sekarang nggak apa ya, nggak cuman orang tuh dilihat dari seberapa jauh pencapaian dia, tapi sejauh mana sih dia tuh bisa ngasih dampak gitu, terutama buat orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar dia. Jadi nggak cukup kita tuh hebat cuman buat sendiri aja, tapi kita harus bisa ngasih manfaat buat masyarakat gitu. Jangan sampai kita tuh jadi kayak useless people yang kayak cuman apa ya, ya kita nggak ngasih dampak apapun lah gitu ke masyarakat. Jadi yuk kita kasih kontribusi terbaik kita. Dan ya ini sebenarnya dari aku mungkin terakhir ya, sebelum menutup. Jadi aku adalah mahasiswa tingkat akhir, jadi teman-teman mohon doanya untuk kelancaran riset aku, terus skripsi dan penyelesaian studi aku. Semoga teman-teman juga yang sedang mengikhtiarkan beasiswa juga dimudahkan dan dilancarkan sampai akhirnya teman-teman dinyatakan sebagai penerima beasiswa apapun itu, nggak cuma di beasiswa aktif Salman tapi mungkin di beasiswa yang lainnya. So let's collaborate with me. Jika kamu pengen apa ya kolaborasi sama aku itu sangat welcome banget. Dan teman-teman boleh keep in touch sama aku di Instagram di @rob_kalian atau di LinkedIn di @rob_kalian. So mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih teman-teman 25 menit udah sharing-sharing dan terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Kak Rob ya. Sangat excited banget kayaknya pas mendoakan apa pemaparan tadi itu juga sangat kayak kerasa emang bener senang kayak gitu ya. Oke, nah sekarang ini kita masih ada satu pembahasan beasiswa ya, yaitu beasiswa kayak kuliah dari Kemendikbud ya oleh Kak Sukmawati. Kalau Kak Sukma, apakah sudah siap untuk pemaparan materi? Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Sudah Kak. Ini saya coba Jadi untuk memilih Kakak menampilkan CV dari dengan dulu ya. Baik, izin untuk sebentar ya. Kita coba lihat ya review dari nah ya
ini ya studi dari Kak Sukmawati, beliau pengalamannya sangat banyak, mulai dari pemangku adat ya, dari Ambalan IMPC Semas 19 Makassar dari tahun 2019 sampai 2020, lalu menjadi peserta terbaik pelatihan juru pemantau Cintiq 2019, pernah juga jadi finalis ya kegiatan pekan ilmiah humanitas dan nasional tahun 2021, lalu sampai pernah menjadi itu ya ketua Kak ya, ketua umum Ikatan KIP ya. Wow, hebat sekali ya ini Kak Sukmawati. Oke, berarti ini udah siap ya Kak ya? Oke, kepada langsung saja ya, nggak perlu berlama-lama lagi, kepada Kak Sukmawati dipersilakan. Baik, ini sepertinya Kak Sukmawati terlempar ya mungkin macam ini. Sebentar ya teman-teman. Kita coba tunggu ya dari Kak Sukmawati, barangkali masih mencoba. Oh ya, gitu. Lalu Kak Sukmawati, apakah sudah terhubung kembali? Baik. Siap ya Kak? Oke. Silakan Kak. Ya, izin share screen. Iya, silakan. Jadi baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya dari Universitas Hasanuddin, dari Fakultas Peternakan angkatan 2022, angkatan 2020. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka atau KIP Kuliah Merdeka. Jadi sebelum menjadi KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2010 sampai 2019 itu dinamakan dengan Bidik Misi. Pada tahun 2020, Bidik Misi berubah nama menjadi KIP Kuliah, dan pada tahun 2021 sampai sekarang itu dinamakan KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang telah di semester-semester awal. Kemudian KIP Kuliah Merdeka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu KIP Kuliah bagi kalangan yang tidak mampu dan KIP Kuliah Afirmasi, di mana KIP Kuliah Afirmasi ini diperuntukkan kepada teman-teman atau adik yang berasal dari wilayah Papua dan tempat tinggalnya itu termasuk dalam 3T. Nah, pada tahun 2022 alur seleksi beasiswa di Unhas itu jumlah penerima mencapai 5.594 orang. Jalur yang diterima di KIP Kuliah Merdeka itu ada SNBP, SNBTE, POSK atau biasanya disebut sebagai jalur ketua OSIS, dan ada juga KIP Kuliah Ongoing. Nah, KIP Kuliah Ongoing ini biasanya untuk mereka yang sudah berada di semester 2, semester 3, dan semester 4. Jadi KIP Kuliah Ongoing ini merupakan beasiswa pengganti bagi mereka yang diputuskan beasiswanya. Alasan mahasiswa diputuskan beasiswanya karena mahasiswa tersebut tidak mencapai kriteria atau persyaratan menjadi penerima KIP kuliah. Yang pertama itu ada nilai standar bagi mahasiswa. Jadi setiap semester ada
penilaian nilai. Yang pertama itu standarnya nilai mencapai 2,27. Tidak boleh di bawah itu. Jika sudah 3 kali di bawah nilai standar, maka otomatis akan diberi peringatan oleh Kemendikbud. Nah, benefit yang didapatkan dengan biaya Kemendikbud itu, dengan beasiswa Kemendikbud atau KIP kuliah itu ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini biasanya dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, di mana biaya tersebut langsung disalurkan kepada pihak kampus dan tidak melalui pihak mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan ke semester selanjutnya atau semester baru itu tidak perlu membayar biaya pendidikan atau biaya UKT. Terus benefit yang didapatkan itu berupa biaya hidup sebesar 1,1 juta per bulan. Biasanya biaya ini langsung ke rekening mahasiswa dan ini tidak dicampur adukan dengan biaya pendidikan, sehingga biaya hidup ini diperuntukkan kepada mahasiswa tersebut dan tidak ada sangkut pautnya kepada universitas yang bersangkutan. Nah, ini beberapa benefit yang didapatkan jika mendapatkan KIP kuliah Merdeka. Yang pertama itu program regulernya KIP kuliah ini jika tidak diputuskan maka KIP kuliah akan didapatkan selama 8 semester. Pada jenjang diploma 4 8 semester dan diploma 3 6 semester. Untuk diploma 2 sendiri 4 semester dan diploma 1 itu 2 semester. Untuk program pendidikan profesi bisa dilihat bahwa pendidikan dokter mendapatkan beasiswa selama 4 semester. Dan nurse itu ditambah dengan 2 semester. Jadi setiap dia ingin melanjutkan pendidikannya maka dia masih mendapatkan beasiswanya. Nah, ini ada beberapa persyaratan penerima KIP kuliah. 5 kriteria keterbatasan ekonomi untuk KIP kuliah Kemendikbud. Yang pertama itu mempunyai kartu KIP dalam bantuan pendidikan nasional dalam bentuk kartu. Biasanya kartu ini dimiliki dari awal sekolah atau pada saat di jenjang SMP atau SMA. Nah, ini ada kartu PKH, di mana kartu ini biasanya didapatkan atau hanya orang-orang yang berasal dari keluarga peserta program keluarga harapan. Dan ada kartu KKS. Kartu KKS ini merupakan kartu keluarga sejahtera. Jadi tidak semua orang atau tidak semua kepala keluarga mendapatkan kartu PKH dan KKS. Nah, penerima KIP kuliah juga bisa berasal dari panti. Dan yang terakhir itu dia penerima termasuk mahasiswa tersebut termasuk pada data terpadu kesejahteraan sosial. Bila tidak memenuhi kriteria sebelumnya, maka kriteria selanjutnya yaitu menyertakan pendapatan kotor orang tua yang digabung dan paling banyak itu 4 juta per bulan. Atau pendapatan kotor digabung dibagi jumlah anggota keluarga, paling banyak itu Rp750. Nah, sebelum mendaftar di kampus pilihan atau kampus yang telah dilolosi, maka mahasiswa atau pendaftar seharusnya mendaftar terlebih dahulu di Kemendikbud, di KIP kuliah Kemendikbud. Jadi mahasiswa tersebut mendaftar secara mandiri. Setelah mendaftar secara mandiri, dia akan terdata secara pribadi dan data tersebut akan tersimpan sebagai data mahasiswa penerima
calon penerima bidik misi. Nah, kemudian setelah mahasiswa tersebut mendaftarkan atau lolos dalam seleksi kampus, maka mahasiswa akan mendaftarkan kembali dirinya kepada KIP Kuliah Merdeka yang ada di kampus tersebut. Nah, terus berkas-berkas yang dibutuhkan dalam KIP Kuliah Kemendikbud itu dapat berupa NIK, nisan, nomor pokok sekolah, dan alamat email. Nah, ini untuk mendaftar ulang di kampus. Yang saya ambil ini yang ada di Unhas. Jadi setelah mendaftar di KIP Kuliah Kemendikbud, mahasiswa yang dinyatakan lolos di Unhas dapat melakukan pendaftaran ulang melalui KIP Kuliah Unhas, dan bukti pendaftaran di Kemendikbud dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran ulang KIP Kuliah di Unhas. Ada beberapa syarat pendaftaran ulang KIP kuliah yang ada di Unhas. Yang pertama itu ada fotokopi atau dokumen-dokumen dari sekolah, surat keterangan, foto, dan dokumen pendukung. Untuk dari sekolah itu yang dibutuhkan surat keterangan lulus atau SKHU. Yang kedua itu ijazah. Yang ketiga rapor. Biasanya rapor yang disediakan ini yang di-scan. Terus yang keempat itu bukti prestasi di SMA. Bukti prestasi ini bisa berupa bukti prestasi di akademik maupun di luar akademik. Jadi adik-adik yang tidak memiliki prestasi di akademik bisa melampirkan bukti sertifikat prestasi di luar akademiknya. Kemudian ada lampiran kartu keluarga, KTP, rekening listrik, PBB, kartu KIP, PHK, dan KKS. Untuk surat keterangan penerima atau mahasiswa dapat melampirkan surat keterangan penghasilan orang tua, surat keterangan tidak mampu, dan pas foto terbaru. Biasanya penerima atau mahasiswa, calon penerima atau mahasiswa melampirkan foto keluarga dan foto rumah mahasiswa tersebut. Untuk dokumen pendukung itu ada berupa surat keterangan menumpang di rumah, kalau misalkan mahasiswa tersebut menumpang di rumah orang lain. Yang kedua itu surat kematian orang tua jika orang tua mahasiswa tersebut sudah meninggal, dan akta cerai jika orang tua mahasiswa tersebut sudah berpisah. Selanjutnya, ini ada beberapa kontak person yang dapat dihubungi jika mahasiswa itu ingin melanjutkan di jenjang KIP kuliah Unhas. Kemudian izin saya menampilkan beberapa video. Jadi di Unhas itu ada organisasi yang bernama IKAT KIP Unhas. Nah, organisasi ini merupakan organisasi yang menaungi para penerima KIP kuliah yang sudah termasuk dari angkatan sebelumnya sampai angkatan sekarang. Jadi organisasi ini termasuk menaungi juga alumni-alumni, dan beasiswa ini melakukan berbagai macam kegiatan, dan ini menjadi rumah kedua bagi para penerima yang ada di Universitas Hasanuddin. Jadi ini beberapa kegiatan di tahun 2022. Ini merupakan kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh IKAT KIP Unhas, dan biasanya kami tidak hanya melibatkan anggota dan alumni, tetapi kami juga melibatkan masyarakat sekitar.
Jadi itulah tadi penyampaian materi saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dan sharing pengalaman ya Kak Sukmawati. Oke. Nah ini nih saatnya ditunggu-tunggu nih untuk kalian ya. Untuk kalian yang ingin bertanya, ini sudah memasuki sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi 3 pertanyaan terlebih dahulu ya, untuk bisa mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan dengan cara raise hand ya, atau bisa juga lewat tulisan ya via kolom chat Zoom. Oke, 3 penanya pertama, silakan. Sempat saat pemaparan materi kalian pada tulis pertanyaan. Nah, ini saatnya tanya jawab, sebelum jawab barangkali ada pertanyaan, coba dituliskan kembali di kolom chat ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya, jangan lupa ya menuliskan juga kepada siapa pertanyaan itu dituju ya. Barangkali kepada Kak Sukmawati atau Kak Rafra, bisa juga atau ke Kak Ahmad kayak gitu ya. Ini dari Kak Imam Nur Hidayatullah, dia nanya untuk swasta ya, KIP kuliahnya kiranya bisa atau tidak. Berarti mungkin ini ditujukan ke Kak Sukmawati ya. Silakan Kak Sukmawati bisa menanggapi pertanyaan dari Imam. Halo Kak Sukmawati, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Hidayatullah. Dia menanyakan untuk swasta, yang maksudnya perkuliahan swasta itu KIP kuliahnya bisa atau tidak seperti itu. Bagaimana? Silakan Jadi, Kak Sukmawati. ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab, Kak Imam. Jadi biasanya di universitas swasta itu hanya beda nama. Jadi biasanya di universitas negeri itu kami namanya KIP kuliah. Nah, bisa jadi di universitas swasta itu bukan KIP kuliah, tetapi dari Kemendikbud sendiri. Jadi bisa jadi itu perbedaan nama, Kak Imam. Dan saya pernah mendapatkan di universitas swasta itu ada KIP kuliahnya. Baik, itu tadi tanggapan ya dari Kak Sukmawati. Bagaimana Kak Imam? Sudah cukup ya? Intinya kalau dari kuliah swasta, barangkali ya istilah beasiswa KIP-nya dengan menggunakan istilah lain, atau tapi Kak Sukmawati pernah juga mendengar ya kalau di kuliahnya swasta ada yang istilahnya KIP kuliah seperti itu. Oke ya, sudah cukup ya minta Imam ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Notifa Zahrani. Dia menanyakan info beasiswa kalah bisa dikirimkan ulang. Oh, webnya ya. Berarti ini ditujukan kepada Kak Ahmad ya. Oke, Kak Ahmad, apakah masih ada di ruang Zoom ini? Baik, ini ada pertanyaan nih Kak. Untuk beasiswa kalah, mohon dikirimkan kembali info webnya seperti itu Kak. Halo Kak Mutia Zahrani, untuk informasi boleh diupdate di link yang saya berikan ya Kak. Boleh dipantau di sana, kemudian pastinya juga di Instagram Yayasan Haji Kala. Seperti itu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Kak Ahmad. Baik. Berarti bisa lewat Instagramnya dari beasiswa kalah seperti itu ya Kak Mutia Zahrani. Sudah cukup ya? Oke, ini beliau juga sudah mengirimkan webnya. Oke, satu lagi ya. Oke, jika masih ada waktu ya, bisa nanti ada termin kedua. Ini dari Kak Ari Adrian menanyakan tentang pengumuman KIP ya, KIP kuliah. Berarti ini ditujukan ke Kak Sukmawati. Silakan Kak Sukmawati mohon untuk berikan tanggapan.
Jadi baik untuk Kak Sahratun Nisa, untuk dari Untuk pondok Kak Arya ini, Kak Asmawati yang bertanya. yang mana Kak? Kak Arya, atasnya Kak Zahra. Arya. Iya, Kak Arya, betul. Dia menanyakan kapan pengumuman KIPK Unhas, seperti itu, Kak. Jadi untuk pengumuman KIP kuliah Unhas itu biasanya di akhir tahun. Jadi sementara kan baru pengumuman SB. Nah, setelah pengumuman SB biasanya pengumputan berkas-berkas dan prosesi wawancara. Dan tidak semua mahasiswa yang diwawancarai. Jadi setelah diwawancara ada perekapan data, setelah itu di akhir tahun baru pengumuman. Karena kebiasaan memang akhir tahun paling paling cepat itu di bulan 11, paling lama itu bulan 12 ke bulan 1 ke awal tahun. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya, Kak Asmawati. Berarti ini untuk waktu itu sendiri ya, pengumuman KIP kuliah bisa saja di bulan Desember atau di awal di awal tahun ya, berarti apa Januari ya, Kak ya? Bulan Januari, seperti itu, Kak Arya Adrian ya. Baik, berhubung ini masih ada waktu ya. Coba untuk pertanyaan selanjutnya, dibuka termin kedua ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Zahra Tunisa. Dia menanyakan untuk persyaratan beasiswa KIP kuliah bagian MPSN itu apakah bisa kalau di pondok salah atau cuma bisa di MPSN sekolah negeri. Jadi pertanyaannya ditujukan ke Kak Sukmawati lagi nih. Silakan Kak Sukmawati. Dia menanyakan untuk syarat beasiswa KIP Kak. Bagian MPSN itu bisa nggak kalau dari pondok salah seperti itu Kak? Jadi kalau NPSN itu kan setiap sekolah berbeda. Jadi setiap sekolah SMA negeri atau pondok itu bisa mendaftar di KIP kuliah. Jadi di NPSN sekolah itu bisa dikosongkan. Kalau misalkan tidak bisa dikosongkan, bisa diisi dengan nomor pondok. Biasanya kan ada nomor pondok. Nah, bisa diisi dengan nomor pondok tersebut, bisa diganti. Baik, seperti itu. Berarti ininya MPSN bisa dikosongi atau jika berasal dari pondok bisa diisi dengan nomor pondok. Itu dulu ya, Mas Modi ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini berarti ada pertanyaan dari Kak yang tertulisnya tujuan beasiswa nih. Menanyakan beasiswa Salman ya. Jika kita tidak ikut di kegiatan pembinaan, apakah ada sanksi? Dan terkait alur kaderisasi LMD itu maksudnya bagaimana? Berarti ini ditujukan ke Kak Raff ya. Kak Raff, apakah masih ada di ruang Zoom? Baik, ya Kak. Ini ada dari Kak Pejuang beasiswa tulisnya nih. Beliau menanyakan ya tentang pembinaan. Kalau pembinaan itu dia sifatnya wajib ya teman-teman. Jadi kita ketika kita sudah dinyatakan diterima, kita akan menandatangani MOU dan MOU-nya itu memang berisi terkait dengan kesediaan kita ikut pembinaan juga. Kalaupun memang teman-teman berhalangan, nah itu pun harus benar-benar yang kayak sesuatu yang itu benar-benar urgen banget gitu, kayak mungkin teman-temannya lagi sakit atau teman-temannya ada misal kegiatan yang itu kalau benar-benar ditinggal itu akan susah gitu, tapi hanya ditoleransi untuk yang kegiatan akademik saja teman-teman. Dan mungkin ini apa ya, untuk pembinaan tuh teman-teman harus disiplin bangetnya tuh kita nggak boleh telat, kita nggak boleh apa ya, sesimpel bahkan ketika pembinaan online pun teman-teman harus on-cam, harus pakai atribut di beasiswa aktivis karena untuk setiap penerima beasiswa tuh kita dikasih semacam jaket ya, jaket sendiri, terus ada semacam ini juga teman-teman, semacam apa ya, pin beasiswa gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, tapi tenang aja gitu, apa ya, banyak aturan itu akan membuat teman-teman lebih terbiasa disiplin dan itu kepakai banget untuk apa ya, kegiatan teman-teman. Nah, kalau untuk terkait dengan tadi ya, kaderisasi. Nah,
Bentar ya, aku coba mention di IG-nya ya. Jadi, apa ya, mungkin kalau teman-teman mungkin tahu ya, di organisasi kan ada ya semacam kaderisasi juga. Nah, kalau kaderisasi Salman yang namanya SSC, LMD, itu tuh semacam, apa ya, jadi semacam ada kelas pembinaan, di mana teman-teman itu akan dikasih pembekalan kayak materi-materi keislaman, terus materi kepemimpinan, materi critical thinking, pokoknya itu tuh yang berjenjang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tahu di kaderisasi ya, ada tingkat dasar, ada tingkat lanjut. Nah, kalau untuk tingkat lanjut itu maksudnya setelah teman-teman lulus dari SSC atau tahap dasar atau tahap satunya, teman-teman akan bisa menikmati berbagai program atau mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh aktivis Salman. Tidak hanya di beasiswa aktivis, tapi juga di yang lain. Nih, apa ya, jadi teman-teman mungkin belum banyak teman-teman yang tahu sebenarnya beasiswa aktivis Salman itu kayak gimana. Terus malah beasiswa ini worth it banget teman-teman, karena kita itu akan di-track tidak hanya terkait dengan prestasi akademik dan non-akademik, tapi juga kontribusi sosial, terus juga dari aktivitas sosial, dan itu ada laporannya per bulan, dan itu sangat detail. Tapi menurut aku itu jadi trigger malah buat kita semakin bisa, apa ya, bisa berprestasi, bisa, track juga akademiknya nih teman-teman. Boleh kalau mau tahu di IG-nya itu di @kaderisasi_Salman. Bentar ya, aku coba ini dulu. Nah, kalau untuk LMD itu teman-teman kayak gini, kurang lebih itu semacam pembinaan. Jadi kita itu harus kayak terjun ke masyarakat dengan tujuan memecahkan solusi yang dialami oleh masyarakat. Dan itu tuh ada kayak semacam trek-trek gitu loh teman-teman. Jadi kayak kita naik gunung, terus kayak penjelajahan gitu-gitu. Seru banget pokoknya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan mencoba, karena ya menurut aku beasiswa yang worth it banget sih. Karena aku juga, beasiswa sebelumnya tuh selain dari beasiswa aktivis, sebelumnya aku dapat dari beasiswa Pemprov Jabar, tapi itu, yang didapetin tuh hanya uang aja gitu. Nah, jadi kayak kitanya juga nggak terlalu semangat buat memperjuangkan yang lain gitu. Tapi kalau di beasiswa aktivis, itu teman-teman sangat, apa ya, sangat keren sih. Teman-teman harus banget follow dan ikut kegiatannya. Aku agak susah nih, untuk ini ya, susah untuk cari akunnya, agak lemot. Pokoknya teman-teman cari aja di @kaderisasi_Salman. Boleh dicari dan diikutin aja. Itu banyak banget lah. Kalau misalnya teman-teman juga mau tahu, itu bisa juga nanti ke IG aku dan lihat di highlight ada namanya di highlight story IG itu beasiswa aktivis. Semua hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa aktivis itu ada di sana. Kan kayak gitu sih, Kak. Oke, siap. Baik, seperti itu ya respon tanggapan dari Kak Prof ya terkait pertanyaan dari Pak pejuang beasiswa ya terkait LMD itu intinya lebih ke pembinaan yang ada prakteknya ya untuk melatih apa istilahnya ya mahasiswa ya untuk memecahkan masalah seperti itu Kak ya. Oke ya, ini berhubung masih ada waktu. Oke, saya coba bicara selanjutnya ya. Tadi untuk Kak Imam sudah bertanya ya, jadi coba ini untuk teman-teman yang lain dulu yang belum. Untuk Kak Riani ya, ini beliau menanyakan apa nih ke Kak Sukma ya, untuk minta tolong menjelaskan KIPK kategori 1 dan 2. Ya, bagaimana tanggapannya Kak Sukma lagi? Silakan. Kalau Kak Sukma lagi, apakah masih ada di ruang Zoom? Oke, baik. Ini Kak Riani ya, Riani Rashid yang bertanya untuk mohon dijelaskan terkait KIP kuliah kategori 1 dan kategori 2. Jadi baik, apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Jadi
Jadi untuk kategori 1 dan 2 itu ada skema 1 dan 2. Jadi skema pertama itu penerima KIP kuliah 2023 merupakan mahasiswa yang mendapat bantuan hidup selama jenjang pendidikan. Terus skema 2 itu diperuntukkan bagi mahasiswa miskin saja. Jadi di skema 1 dan skema 2 itu berbeda. Di skema 1 untuk pendidikan berarti UKT saja. Untuk di skema 2 berarti biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung. Tetapi skema 1 biaya hidup tidak ditanggung sama pemerintah atau Kemendikbud. Baik, terima kasih Kak Smawati. Berarti untuk kategori 1 itu hanya yang ditanggung UKT ya, dan yang kategori 2 yang ditanggung biaya hidup dan juga biaya pendidikan seperti itu. Berarti istilahnya lebih banyak ditanggung yang kategori 2. Seperti itu Kak, yang maksud ya. Oke, satu kali lagi coba. Mau nanya ya, ini dari Kak Imam Hidayatullah. Dia pernah dapat KJP dari sekolah swasta pas SD, lalu setelah dia aliyah ya atau SMA ya, itu tidak mendapat lagi karena tidak sekolah di Jakarta. Lalu sekarang baru mendaftar, apakah bisa dengan kartu KJP yang waktu di madrasah mendaftar KIP kuliah? Seperti itu Kak Smawati, ini diberikan ke Kak Smawati. Jadi untuk Kak Imam kan pernah mendapat KIP kuliah pas SD dan MA. Nah, ini KIP kuliah bisa dijadikan atau kartu KIP kuliah yang di pendidikan sebelumnya bisa dijadikan sebagai lampiran pada pendaftaran KIP kuliah Kemendikbud. Ini bisa menjadi peluang atau menjadi syarat yang ditentukan sama panitia di Kemendikbud ataupun di Unhas bahwa mahasiswa tersebut pernah mendapatkan KIP kuliah dan ingin melanjutkan KIP kuliahnya tersebut. Begitu. Pernah mendapatkan KIP maksud saya. Baik, terima kasih atas responnya Kak Smawati. Oke, udah beberapa pertanyaan ya yang sudah dilontarkan dari peserta ya Expo Beasiswa ini. Nah, mereka sangat antusias sekali ya. Nah, terima kasih juga atas respon dari para pemateri ya. Saya mencoba menyimpulkan ya dari sesi pemaparan materi sekaligus tanya jawab pada malam hari ini ya, bahwa kalau untuk pengumuman KIPK itu sendiri di akhir tahun ya, atau bisa juga di awal tahun. Lalu untuk nomor NPSN di KIP ya, untuk kebutuhan KIP kuliah itu bisa menggunakan nomor pondok ya. Lalu selanjutnya untuk terkait kaderisasi LMD itu membahas itu berarti berkaitan dengan pembinaan untuk untuk mencoba melatih pesertanya agar bisa memecahkan masalah yang dimana di LMD itu ada track-tracknya tersendiri ya. Lalu selanjutnya di KIP ya itu ya terdapat kategori ya, ada kategori 1 dan 2, yang mana di kategori 2 dia biaya untuk kuliahnya lebih banyak ditanggung daripada kategori 1 ya. Lalu untuk informasi itu sendiri baik dari beasiswa Salman ya atau beasiswa KIP kuliah ya, KIP kuliah dan Digitala ya, itu sudah ditetapkan informasi websitenya maupun IG seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baik. Nah, itu tadi pembahasan terkait Expo Beasiswa ya, 3 jenis beasiswa yang dibahas di malam hari ini ya. Sebelum berakhir ya, ini ada baiknya nih kita coba untuk dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Bisa? Saya kasih waktu 1 menit, kelamaan nggak nih 1 menit. Bisa on cam yuk, pada on cam. Ini kayaknya Expo Beasiswa terakhir ya, kalau nggak salah nih. Tanggal 20 Juni ini. Yuk, yang lainnya pada on cam saya coba untuk mendokumentasikan.
Oke. Kak Ulan, Kak Alia, Kak Zaratunisa, Kak Nafila, Kak Arya, Kak Yani, Kak Satriani, Kak Zalfa Kursi, Kak Devita, Ilham, yuk, Kak Dila. Oke. Oke ya. Kak Imam, Kak Dila, yuk. Ini ada satu slide ya. Oke ya. Bagus. Kak Satriani, Kak Asma Auliana. Oke, baik, cukup dulu ya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah cukup sekali. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Terima kasih juga atas kesediaan dari narasumber, Kak Ahmad, Kak Sukmawati, ya, Kak Rotop. Dari kalian lah ya kita bisa tahu ya sharing pengalaman tentang beasiswa yang barangkali teman-teman masih mencoba mencari ya. Intinya kalau dalam beasiswa, kalau mau mencari beasiswa itu ya kita harus benar-benar antusias, benar-benar baca dulu ya, harus dipahami baru bisa menanyakan ke alumni ataupun ke admin yang kita tuju seperti itu ya. Oke. Dengan adanya dokumentasi ini ya, berarti bertanda berakhirnya Expo Beasiswa di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber dan peserta. Saya Aini pamit undur diri dari Expo Beasiswa webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ahmad, sama Kak. Sebanyak kawan-kawan, semoga bisa ketemu offline ya, bisa saling bertukar cerita. Saya selalu kawan-kawan. Terima kasih untuk tim penyelenggara. Mari, Assalamualaikum. Terima kasih.